Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anak-anak melihat video pembelajaran kali ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Tidak lupa, Ibu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. Mencuci tangan, memakai sabun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan tetap stay at home atau anak-anak berada di rumah. Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Ana. Kita akan belajar kelas 5, tema 1, sub tema 2, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan. Kedua, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. 3. Siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia. 4. Siswa dapat mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, siswa dapat menemukan ide pokok dalam bacaan tersebut. Sebelum pembelajaran, mari kita dengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Aku berjanji pada
Indonesia memiliki ciri-ciri yang berbeda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya. Secara umum, kenampakan dapat berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Kenampakan alam perairan berupa sungai, danau, laut, dan selat. Macam-macam kenampakan alam. Yang pertama, mari kita lihat pada gambar yang ada di sini. Ya, pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Contohnya, Pegunungan Sudirman dengan puncak jayanya 5.030 meter. Puncak Trikora 4.750 meter. Pegunungan Jayawijaya dengan puncaknya Mandala 4.700. Yang kedua, gunung. Apa itu gunung? Lihat, ada di sebelah sini. Ini adalah gambar Gunung Rinjani. Nah, gunung bukit yang sangat besar dan tinggi. Gunung tertinggi di Jawa adalah Semeru dengan ketinggian 3.676 meter. Di Sumatera ada Gunung Kerinci, yaitu 3.805 meter. Di Sulawesi ada Gunung Rantek-Kumbala, yaitu 3.456 meter. Dan di NTB ada Gunung Rinjani dengan 3.726 meter. Adapun gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya. Anak-anak tahu? Iya, bagus kalau tahu. Ketinggiannya berapa? Mencapai 5.030 meter. Kalian tahu tidak? Puncak Jaya diselimuti oleh salju loh. Ini yang ketiga, Tanjung. Ya, ini adalah gambar Tanjung di Indonesia. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung yang sangat luas disebut jazirah. Contohnya Jazirah Arab. Tanjung yang sangat sempit disebut ujung. Contohnya Ujung Kulon di Jawa Barat. Yang keempat, ini seringkali kita lihat ya anak-anak ya. Mungkin di sekitar kalian ada ini anak-anak. Di belakang rumah mungkin ada, atau sebelum sampai ke rumah kalian semuanya pasti sudah tahu. Gambar apa ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar sungai. Sungai, kalian tahu apa itu sungai? Sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Di Indonesia banyak terdapat sungai, baik besar maupun kecil. Sungai terbesar adalah Sungai Musi di Sumatera, anak-anak. Sungai terpanjang di Jawa adalah, siapa yang tahu? Pasti semuanya sudah tahu. Iya, betul. Sungai terpanjang di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo. Sungai terpanjang di Kalimantan, ternyata di Kalimantan memiliki sungai panjang juga ya, tidak hanya di Jawa. Yaitu siapa yang tahu? Ya, Sungai Kapuas. Dan sungai terpanjang di Papua adalah Sungai Memberamuk. Sekarang yang kelima, danau. Apa itu danau? Danau adalah
genangan air yang sangat luas yang dikelilingi daratan. Dilihat dari prosesnya, danau dibedakan menjadi dua. Yang pertama, danau secara prosesnya yang alami, dan yang kedua, danau yang diproses dengan buatan, yaitu dibuat oleh manusia. Danau alam terjadi karena peristiwa alam, letusan gunung berapi, pengikisan, dan patahan bumi. Danau ini sering disebut telaga atau sendak atau tasik. Danau buatan disebut juga bendungan, waduk, atau dam. Itu dibuat oleh manusia. Kita masuk ke teluk. Lihat, ini adalah gambar teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk biasanya digunakan untuk pelabuhan laut atau bandara, karena daerah tersebut bebas dari ombak yang besar. Contoh teluk di Indonesia perlu kalian tahu anak-anak, yaitu teluk yang berada di Jakarta atau Teluk Penyu. Nah, yang ketujuh yaitu selat. Selat adalah lautan yang sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Indonesia memiliki banyak selat karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Anak-anak tahu contohnya itu apa? Oke, kalau tidak tahu, nih kita lihat pada gambar di samping ini adalah, bisa kalian lihat contoh selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera, dan juga Selat Alas yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Sumbawa. Setelah kita tadi pembelajaran alam dan buatan, maka mari kita lihat persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ada 3 bagian. Yang pertama, fauna barat. Perlu kalian ketahui anak-anak ya, kalau fauna barat itu bertipe asiatis, sering disebut juga sebagai fauna dangkalan Sunda. Kalau ini berlokasi dari Sumatera sampai Jawa. Contohnya rusa. Yang kedua, fauna tengah. Disebut juga fauna peralihan anak-anak. Lokasinya di mana? Yaitu lokasinya dari Sulawesi sampai Nusa Tenggara. Contoh hewannya adalah komodo. Yang ketiga, fauna timur. Disebut juga fauna dangkalan Sahul. Lokasinya di mana? Lokasinya berada di Kepulauan Maluku sampai Papua. Contohnya adalah burung cendrawasih. Nah, ini lihat pada gambar ini ada gambar tadi ya yang sudah Bu Guru sampaikan. Ini adalah burung. Oke. Yang kedua ini ada komodo. Yang ketiga ada harimau. Oke. Setelah itu, karena negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau,
Maka kita harus saling menghormati, itu yang paling utama, dan juga menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan cara mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila antara lain: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai umat pertama kepada Tuhannya. Contoh yang paling simpel pada sila pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Contoh kedua, menjalani perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Ketiga, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Keempat, membina kerjasama dan saling tolong-menolong antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Contohnya yang mencerminkan sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, mengembangkan rasa tanggung jawab. 3. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 4. Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. 3. Persatuan Indonesia. Sila ini menghubungkan terhadap perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk membangun negeri ini. Contohnya, bangga dan cinta terhadap tanah air kita. Mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Memajukan pergaulan demi peraturan bangsa. Menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contohnya kali ini, selalu memperdepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, dan memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang terpilih. Sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan terhadap perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Contohnya, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. 3.
tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Dan yang keempat, suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Nah, itu tadi adalah 5 dari sila Pancasila. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak membuat karangan dengan menggunakan ide pokok dari sila-sila dalam Pancasila berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mudah bukan? Pastinya anak-anak bisa. Kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah negara kita terdiri dari beribu-ribu pulau, mempunyai kenampakan alam dan buatan yang beragam. Flora dan fauna yang terdapat di Indonesia juga beragam, menambahkan kekayaan alam negara kita. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat, agama, maka kita harus saling menghormati sesuai dengan isi dari sila-sila dalam Pancasila. Keberagaman tersebut bisa dituangkan dalam karangan yang mempunyai ide pokok dalam sila-sila Pancasila. Akhirnya, pembelajaran hari ini kita tutup. Kurang lebihnya, Bu Ana memohon maaf jika ada nilai positifnya itu datangnya dari Allah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Perkuat imun tubuh kalian dengan makan yang bergizi dan minum vitamin C. Stay at home ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.